Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Hitungan jam, insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan yang sangat ditunggu oleh umat Islam. Bulan yang sangat dinanti oleh orang beriman. Bulan yang dirindukan oleh orang yang berharap akan ampunan Allah. Bulan yang ditunggu-tunggu orang yang berharap keistimewaan di dalamnya untuk menjadi bekal kehidupan ini. Semua orang beriman pasti punya kerinduan yang sama. Semua orang yang percaya dan yakin dengan Allah pasti punya perasaan yang sama. Karena kita tahu bagaimana orang-orang beriman yang menjadi objek dari panggilan Allah, menjadi objek dari seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyeru wahai kaum muslimin. Allah tidak memanggil wahai manusia, tetapi secara khusus Allah menyeru, Allah memanggil, Allah menyapa orang-orang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang mampu menegakkan syariat Allah. Hanya orang berimanlah yang mampu mengejawantahkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, ajaran-ajaran Allah, syariat yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Karenanya ketika Allah menyampaikan tentang kewajiban terhadap sebuah syariat, ketika Allah hendak menyampaikan atau mengumumkan sebuah kewajiban dalam keberagamaan kita, dalam menunjukkan pengabdian kita selaku hamba sekaligus khalifahnya, tentu yang dipanggil oleh Allah, disapa oleh Allah, diseru oleh Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Bicara tentang iman, tentu ada proses yang harus dilewati. Tahapan menjadi orang beriman, ada anak tangga yang harus dilalui. Semua orang beriman adalah orang yang telah Islam, tapi tidak semua orang Islam adalah orang beriman. Satu waktu para orang-orang Badu, orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pengakuan mereka. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanna, kami beriman kepada Allah. Maka Allah langsung mengingatkan kepada Rasulullah. Allah langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul lam tu'minu." Katakan pada mereka, sampaikan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi umumkan, proklamirkan, nyatakan, ucapkan, sampaikan bahwa aslamna, kami telah berislam. Falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena ada indikator utama, ada poin penting, ada nilai yang harus ditunjukkan dalam proses anak tangga berikutnya, dalam menapaki perjalanan selanjutnya, untuk menempati ranking, menempati posisi, menempati maqam, menempati kedudukan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kewajiban,
yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan untuk ditegakkan hukum dan aturannya. Karena itu yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah dalam ayat ini, dalam melakoni syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala berupa siam, berupa saum, berupa puasa ini adalah orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu persis, Allah Subhanahu wa taala sangat faham, Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti bahwa hanya orang berimanlah yang akan menegakkan syariat. Hanya orang berimanlah yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ajaran-ajaran Allah yang Subhanahu wa taala yang luar biasa itu, yang luhur itu, yang qayyimah itu, yang lurus tegak itu, yang hanif itu adalah orang-orang yang telah ada di dalam hatinya keyakinannya kepada Allah, yang telah ada di dalam dadanya keimanannya kepada Allah, yang telah ada di dalam fikiran dan perasaannya akan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang-orang Arab yang mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang telah beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan dulu sebut sebagai orang beriman, tetapi aslamna sebagai orang Islam. Kenapa? Falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk. Iman itu belum merasuk ke dalam fikiran dan perasaan, dalam jiwa, dalam hati, dalam qalb. Sehingga ada komitmen, ada konsistensi, ada istiqomah antara qalb, antara fikiran dan perasaan dengan langkah-langkah dalam kehidupan. Karena kita tahu makna iman sebagaimana didefinisikan para ulama adalah tasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu adalah tasdiqum bil qalb, bagaimana membenarkan, melakukan tasdik, melakukan pengakuan dengan tulus, melakukan pengakuan dengan ikhlas, membenarkan dengan fikiran dan perasaan yang kemudian akan diterjemahkan bil arkan dengan seluruh anggota tubuh dalam kehidupan, dalam menegakkan syariatnya, dalam melakoni hukum-hukumnya, dalam menempati posisi kehidupan kita sebagai Abdullah dan khalifahnya dengan benar. Karena di sanalah esensinya. Allah tidak pernah mewajibkan syariat kepada orang yang tidak beriman. Allah tidak pernah menurunkan syariat kepada orang yang tidak yakin dengan aturan dan hukum Allah. Bagaimana kita lihat dalam Al-Quran Karim, Allah menceritakan ngeyelnya Bani Israel atas perintah Allah. Bagaimana mereka dengan segenap kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadi hamba Allah yang baik, malah seolah-olah mempolitiking Allah, seolah-olah mencari alasan demi alasan, seolah-olah mencari celah demi celah. Baru di sana Allah kutiba alaikumus-syiyam. Kalian disyariatkan, kalian diwajibkan, kalian ditetapkan. Ada kewajiban, ada nilai-nilai yang harus tegakkan dalam rangka menjaga iman itu, dalam menopang keyakinan itu, dalam membangun keislaman yang kemudian mengarah kepada kokohnya keyakinan itu. Karena bicara Islam saja, Masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa mu'min. Siapa yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dia akan menegakkan kebajikan-kebajikan dalam kehidupan.
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kokoh tidak tergoyahkan. Jadi tidak mungkin ada orang beriman yang mengusulkan di musim corona ini minta fatwa supaya saumnya diliburkan. Malah justru sebaliknya, saat ini kita melakukan saum untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan perasaan kita, membersihkan tubuh kita, agar apa yang hari ini Allah ujikan buat kita, hari ini Allah turunkan buat kita adalah ibtila, sebagai ujian untuk menaikkan pangkat dan kedudukan kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian dibiarkan mengatakan, menunjukkan pengakuan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun? Tentu tidak. Karenanya mudah-mudahan kita semua tergolong dari hamba-hamba Allah yang menempati posisi, menempati kedudukan sebagai orang beriman, yang berhak menjadi orang yang dipanggil, diseru oleh Allah, diberikan penghargaan oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban syariatnya, yang insya Allah dari sana semakin kokoh. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Hadanallahu ijma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.